Oke, alhamdulillah teman-teman, kita masih bersama dengan Neng Indri, gadis cantik asal Jogja yang kepincut menginap di rumah sang nenek karena adanya sosok pangeran. Dan Neng Indri ini tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan makhluk astral karena adanya bantuan batu dari sisik naga yang ingin menjaga Neng Indri. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran dengan Neng Indri mendapatkan batu sisik naga, bisa dilihat di konten sebelumnya kenapa Neng Indri tiba-tiba bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk astral ya, dengan bantuan dari batu tersebut. Nah, di konten kali ini kita akan mencoba komunikasi dengan sosok yang mendiami batu sisik tersebut perihal adanya informasi megatrust yang mengancam Pulau Jawa. Soalnya di konten sebelumnya sosok dari penghuni batu tersebut bercerita bahwa dia itu umurnya udah ribuan tahun. Nah, maka dari itu kita penasaran akan mencari informasi tentang megatrust di zaman dahulu. Mungkin yang bisa komunikasi terlebih dahulu dari batu tersebut. Silakan. Saya izin mau bertanya dulu. Iya, siap. Ya, dia itu dulunya emang pernah Terjadi gitu. terjadi kayak gempa apa sih namanya itu? Megatrust. Megatrust itu. Tapi ini versi yang dia ceritain. Nah, jadi pas dulu kan kayak zaman dulu tuh kayak ada peperangan gitu. Oh. Nah, peperangan Pertempuran gitu maksudnya. pertempuran ya. Kayak pertempuran gunung apa namanya itu? Semeru. Bukan, apa Selat Sunda. Oh, Selat Sunda berarti Krakatau kalau nggak Ya, salah. sama kayak gunung Sulawesi gitu. Oh, Sumatera ya, Lampung. Iya kan, kalau yang namanya di Selat Sunda itu kalau nggak salah ya, mungkin nanti teman-teman bisa komen. Itu namanya Gunung Krakatau dan dulu emang pernah meletus bukan meledak ya. Oh, berarti ada sangkut pautnya. Ada sangkutan gitu pas lagi kayak peperangan pertempuran gitu. Nah, itu kan terjadi lagi pertempuran, tiba-tiba gunung itu tuh meletus. Ya, terjadilah bencana kayak gempa gitu. Jadi versi Raden Tantra mungkin ini ya. Jadi yang gimana ya? Mungkin kita bisa urut kembali. Jadi kalau versi Raden Tantra yang notabene sosok jin yang udah ribuan tahun ini, kalau dulu juga pernah terjadi megatrust. Cuman kalau dulu mungkin efek dari pertempuran tersebut dan lokasinya berada di Selat Sunda. Ya kalau menurut kita di Selat Sunda kan itu ada Gunung Krakatau. Nah, kalau misalkan coba Neng tanyakan kembali, kalau dulu itu Raden Tantra ini memimpin pertempuran atau memimpin pertempuran atau sebagai prajurit atau sebagai raja? Coba tanyakan. Ya. Dia itu dulunya itu kayak sebagai prajurit gitu. Prajurit, bukan panglima maksudnya gitu? Ya, kayak gitu. Ya kalau mungkin kan kalau Neng Indi kan nggak tahu ya. Yang memimpin pasukan mungkin ya. Sosoknya seperti apa sih Neng kalau udah dandanan seperti prajurit tuh Raden Tantra nih? Sosoknya Senjatanya apa yang dipakai gitu? ya kayak senjata pedang gitu sih, ada panah gitu. Raden Pakai pedang. Pedang. Mungkin gini Neng lah. Coba Neng tanyakan kembali. Ini kan sangat menarik ya kalau misalkan cerita ini kita simak.
Itu kan yang menurut dia ini kan pertempuran zaman dulu. Sebetulnya itu merebutkan apa wilayah, atau misalkan ada pengen memasukkan apa namanya sistem atau misalkan religi, itu hubungannya seperti apa? Apakah perebutan wilayah atau misalkan seperti apa? Coba tanyakan. Dan itu Pangeran Tantra itu berada di pihak mana? Ya, sebentar. Sambil dengerin itu penjelasan dari Raden Tantranya secara gamblang tentang itu. Tadi gimana penjelasan dari Raden Tantra ini? Kalau Raden Tantra ini kayak berpihak ke ini sih. Mungkin kan seperti ini ya, dulu pernah diceritakan di konten sebelumnya. Jadi Raden Tantra ya tadi. Tantra. Raden Tantra ini adalah sosok naga kata Neng Indri. Mungkin kalau sosok naga kan ini yang lagi viral lah, lagi viral ini terjadinya tragedi meletus atau semburan lumpur lapindo yang ada di mana itu? Jawa Timur ya. Jawa Timur itu kan katanya terjadi naga lagi bertarung. Nah, kalau ini berarti apa memang ada sangkut pautnya dengan Raden Tantra tersebut atau bagaimana nih? Sangkut Boleh paut. ditanyakan mungkin terlebih dahulu. Oh, iya. Kalau buat sangkut pautnya ini ya nggak ada sih. Neng, itu kalau itu kan Gunung Krakatau pernah meletus saat Raden Tantra itu memimpin suatu peperangan ya. Nah, itu korban jiwanya itu berapa orang sih korban jiwa saat Gunung Krakatau meletus? Kayak Dulu berarti ya? Iya, udah dulu. katanya dulu tuh kayak banyak meninggalnya itu ribuan. Oh, sampai ribuan Sampai orang ribuan meninggal orang, gitu iya, ya. iya. Hmm. Pas zaman dulu tuh. Oh, zaman dulu itu mungkin peringatan dari Tuhan atau bagaimana ya? Kayaknya emang ya peringatan, Oh, peringatan. sih buat. Emang kenapa sih itu sampai ribuan orang sampai meninggal? Peringatan karena telah melakukan apa sih orang-orang zaman dahulu sampai diturunkanlah bencana gempa bumi Megatrust atau Gunung Krakatau meletus itu? Kalau yang saya tangkap tadi kan dia ngomongnya pas zaman dulu tuh emang ada apa pertempuran gitu. Gunung kayak Selat Sunda gitu kan. Nah, di situ kayaknya terjadi goncangan pertempuran itu, makanya gunung itu meletus. Untuk orang-orang sendiri yang hidup zaman dulu itu melakukan perbuatan apa sih sampai mungkin ini turun azab dari Tuhan gitu? Kayaknya emang apa ya, buat kayak tobat aja. Oh, bikin tobat. Bikin tobat, soalnya kan zaman dulu tuh kayak pertempuran terus kan. Kayak yang mau apa ya? namanya tuh, Perang. perang Pertempuran dalam arti maksudnya bercocok tanam atau Enggak, mungkin gini, mungkin saya luruskan ya teman-teman. Jadi kan yang Neng ajak komunikasi ini kan Raden Tantra, sosok pangeran gaib yang hidup pada zaman dulu. Dan ini kan Raden Tantra ini adalah seorang jin ya, yang kalian jin atau misalkan entah itu jin atau kita ngomongnya jin aja, sesuai dalam Al-Qur'an kan ada jin aja gitu. Nah, itu kalau dulu itu hanya pertempuran gaib apa melibatkan manusia juga gitu? iya. Oh, sama jin juga. Bentar. Nah, jadi kalau Neng Indri lagi seperti ini lagi berkomunikasi teman-teman, bukan lagi telepon ya. Iya. Kayaknya katanya itu emang iya sih. Mungkin Neng kalau untuk pertanyaan seputar Megatrust sudah cukup ya. Nah, yang mungkin yang menarik dengan Neng Indri ini adalah Neng Indri ini bisa menyampaikan apa yang disampaikan sosok Raden Tantra. Nah, kita penasaran apakah di zaman dulu atau di waktu di alam Raden Tantra itu ada harta karun nggak?
Soalnya yang namanya makhluk-makhluk astral seperti itu pasti peka terhadap harta karun emas permata. Coba Neng tanyakan ada gak kalau di sini atau misalkan lokasinya di mana? Beliau pasti tahu kalau biasanya. Iya, aku coba tanya. Iya, emang ada sih. Ada Oh. katanya. Ada. Kalau ada coba Neng tanyakan lokasinya di mana gitu. Kalau buat lokasinya emang nggak dikasih tahu. Tapi nanti kayak suatu saat katanya kalau udah waktunya tentu pasti ada. Oh, berarti ntar kalau sudah waktunya muncul dengan Iya, sendirinya. muncul. Lah, kalau bahasa Jawa nak metu dewe. Ya. Apa itu artinya, Mas? Nah, dan kebetulan memang nih Indri ini kan dari Jawa. Heeh. Jadi paham dengan bahasa Jawa mungkin. Itu di dalam harta karun itu Neng, ada apa aja sih? Kalau di dalam harta karun tuh kayak ada emas gitu. Oh, emas. Ya. Perhiasan juga ada. Iya, Apa aja tuh perhiasannya Neng? ya kayak kalung, gelang kayak gitu. Oh, berarti semacam kayak peninggalan-peninggalan kerajaan berarti ya, Nek? Iya. Cantik-cantik ya. Itu kalau uang itu masih ada nggak Neng? Kalau uang sih gak ada. Nggak ada ya, mungkin masih Cuman zaman emas doang. barter gitu ya. Permata ada. Permata ya. Ada. Kalau yang benda-benda seperti Gucci seperti itu pas gitu kan. Kalau zaman dahulu itu emas tuh dijadikan bahan untuk benda-benda seperti itu, barang-barang. Itu ada juga nih. Ada. Contohnya apa aja tuh nih? Yang dijelasin sama Raden Tantra. Kalau yang dijelasin mah cuman ada kayak benda Gucci. Oh, Gucci. Tuh kalau ketemu itu mungkin harganya udah miliaran ya. Triliunan. Triliunan. Kalau emas Bahkan bisa batangan ada disebut. nggak? Mas batangan ya ada. Nah, biasanya kalau di sebuah lokasi yang sering terjadi adanya harta karun, pasti di lokasi tersebut ada salah satu tempat untuk apa sih itu, pesugihan ya. Semacam kayak waktu yang diceritakan oleh Pak Dudung di suatu seketika saat Pak Dudung lagi bercocok tanam, lagi bertani. Jadi Pak Dudung ini didatangi oleh salah satu wanita yang sangat begitu cantik sekali. Pada akhirnya setelah ditanya bla 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 oleh Pak Dudung, wanita tersebut berubah menjadi sosok ular. Wow. Nah, mungkin yang akan saya pertanyakan kepada Neng Indri, jadi sepengetahuan atau sepenglihatan dengan mata batin Neng Indri bahwa di kawasan sini, karena memang sekarang yang sedang disinggahi oleh Neng Indri ini adalah merupakan area dekat hutan belantara ya. Mungkin boleh teman-teman lihat di sebelah kiri, sebelah sana. Mungkin nanti akan kami review ya. Iya. Jadi di kawasan rumah yang disinggahi oleh Neng Indri ini adalah dekat sekali dengan hutan belantara. Mungkin boleh dipertanyakan Neng, apakah di sini ada tempat untuk pesugihan atau bagaimana? Karena tadi yang diucapkan atau yang dibilang sama Neng Indri di sini ada beberapa peti emas atau tadi guci-guci yang emas juga ya berarti pakainya. Boleh dipertanyakan sama siapa, Raden atau siapa? Ya, Raden Tantra. Raden Tantra. Kalau kayak buat pesugihan mah gak ada. Berarti real di sini tuh ada harta karun gitu ya Neng ya. Iya ada banyak harta karun. Tapi gak dikasih tahu. Kayak Masih rahasia. masih rahasia nanti. Kalau dikasih tahu mungkin saya gali sekarang. Ya mungkin gini Nang, biar pembicaraan tidak monoton, kita pengen tahu dulu area sekitar rumah sang nenek ya. Kita ngobrol sambil jalan-jalan bisa Neng? Boleh. Bisa. Iya, ya ada aja. Nah, jadi mungkin gini Neng, kita kan penasaran dengan lokasi ini. Dan kita penasaran sebetulnya
untuk lokasi diamnya Raden Tantra itu di mana? Coba Neng komunikasi bisa ditunjukkan nggak? Kayak ke situ kayaknya ini. Oh, jadi batunya mengarahkan ke sana. Nah, bahkan ke sana. Ya udah silahkan. Mungkin boleh hendong duluan. Oh, ke sini Kang, ayo. Kalau energinya berhenti di sini. Oh, coba kita gitu. Samperin yuk. Ini Neng tandanya gimana kalau misalkan sudah berhenti di sini? Ya, ini tempat Raden apa? Raden itu di sini. dia tempat tinggal ya. Nah, kalau kita singgung masalah harta karun, dia bisa tunjukin nggak? Coba Neng tanyakan. Kalau soal tempat harta karun mah Raden ini nggak bisa nunjukin di mana. Tapi pastinya kayak sekitaran sini. Oh, Hartanya itu berarti ada di ada di sini. sini. Mungkin itu hartanya masih berupa gaib, apa misalkan asli tapi diselimuti energi gaib atau gimana itu? Ya, kayak hartanya itu kayak diselimuti gaib gitu. Oh, jadi misalkan kalau ada titik lokasi nggak bisa digali begitu saja ya. Enggak. Nah, soalnya mungkin disembunyiin atau dihalangi sama dinding gaib. Iya, kayak gitu. Jadi tadi tuh kalau di awal itu munculnya nanti di saat yang tepat gitu ya. Heeh. Hmm. Apa mungkin nanti ini adalah suatu tabungan harta karun buat Teng Indri ya? Bisa jadi ya, Bisa jadi, Iya. bisa jadi. mudah-mudahan ya. Ya, mungkin nanti kalau misalkan hartanya muncul, bagi-bagi mungkin. Amin ya. ya, mudah-mudahan. Kayaknya buat tabungan nikah sih kayaknya. Amin. Tuh senyum terus. Cantik. Cantik kata Kang Arif ya. Apalagi usia sekarang masih muda ya, usia 21 tahun begitu ya. Mungkin juga untuk tabungan pernikahan barangkali nanti dikasih tahu sama Raden Tantranya gitu. Dan di Jogja ini aktivitasnya apa sih Nek? Kalau pulang kembali lagi ke Jogja? Kuliah. Oh kuliah. Oh,